Kemudian saran tindak lanjut kepada Polri, baik Kalbar, Polda maupun Polri secara keseluruhan, sesegera mungkin melakukan revolusi mental berbasis nilai-nilai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara. Pada hari ini, beliau adalah Ketua Perkumpulan Merah Putih, Ketua Umum Kerukunan Masyarakat Kalbar, dan Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat. Luar biasa kiprahnya di mana-mana, pandangannya sangat kita nanti tentu saja. Bapak Rihan Nasir Silalahi, SCMSI, silakan Pak. Esensi amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara. Inilah sebenarnya amanah yang harus kita dalami, bahwa kepolisian negara itu adalah alat negara. Jadi bicara negara bukan lagi institusi tersendiri, alat negara. Negara hadir di mana saja melindungi warganya, kecelakaan dan lain-lain. Esensinya apa? Ada 5: memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, bersihkan kebenaran dan keadilan. Tegak lurus hukum itu dilakukan. Ketiga, memberikan pengayoman kepada masyarakat, mengayomi. Keempat, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kelima, memberikan pelayanan kepada masyarakat. 5 esensi ini amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Sejauh mana 5 esensi ini sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat kita? Ini boleh dong refleksi ke sana. Karena apa? Polri sendiri setelah pensiun dia akan menjadi masyarakat biasa. Kita setuju dulu di situ ya. Kita nggak usah jauh-jauh ke mana. Bukan karena ada kasus apakah dan lain-lain, tapi ini dulu yang kita reposisikan, reaktualisasikan. Nah, kita berangkat dari sini kalau mau membenahi. Ada yang disebut KPI, Key Performance Indicator, atau indikator kinerja utama. Tadi Ibu Emma menyebut itu tadi. Sejauh mana indikator kinerja itu, Pak Herman dan Ibu Emma? Boleh dong ada ruang publik yang mengukurnya. Nah, amanah tadi bagaimana kenyataannya de facto? Ini bukan dibuat-buat ya. Kalau ada yang keliru, kami mohon maaf. Tapi rasa-rasanya tanpa penelitian secara kualitatif belum sepenuhnya esensi amanah Undang-Undang Nomor 2 yang 5 butir tadi belum sepenuhnya. Kami dari PPP beberapa orang bahasa belum sepenuhnya ini berhati-hati. Kalau di kampus kalau udah sepenuhnya itu udah betul Pak Prof Hairil ya. Tapi belum sepenuhnya yang 5 butir tadi ada dirasakan everyday.
termasuk mahasiswa barangkali. Kalau demo ya, karena saya dulu juga mahasiswa, ya banget. Ada Pak Burhan di sini dari Lampung juga. Itu de facto. Kemudian de facto belum adanya indikator kinerja yang transparan di ruang publik. Nah, sekarang yang kita harapkan karena kita masyarakat PMP ada indikator kinerja yang transparan di ruang publik, bukan ya, Polres dan lain-lain, peneliti, mitra institusi Polri pun perlu berberes-beres diri, karena ada kesempatan ya nanti di slide kedua, di slide selanjutnya bisa kita sarankan. Nah, kenapa belum ada indikator kinerja yang transparan? Antara lain yang 5 butir tadi, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negara, memberikan pengayoman kepada masyarakat, individu, kelompok, dan komunitas, menegakkan hukum, bersendirikan kebenaran dan keadilan. Apa indikator kinerjanya? Berapa perkara? Adakah yang di-PTS-kan atau dan seterusnya? Nah, ini sebenarnya perlu ada indikator kinerja untuk 5 elemen tadi, amanah tadi. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, apa yang dikatakan Ibu Ema tadi, kepuasan. Nah, itu semua harus ada indikator kinerja terukur. Karena apa? Pengayoman, perlindungan, pelayanan, penegakan hukum, Kamtibmas harus terukur, karena itu adalah kata kerja kegiatan. Boleh tambah 5 menit ya? Setuju Bapak? Dari paguyuban setuju ya? Oke. Belum optimalnya kondisi Kamtibmas, rasa aman, tenang dan damai. Belum optimalnya penegakan hukum, law enforce yang merata dan berkeadilan. Masih ada, ini tanda tanya ya, tanda tanya mafia hukum dan mafia peradilan, tebang pilih, tajam ke bawah, turun ke atas, kasus PTS dan lain-lain. Ya saya pikir ini tidak bisa hanya 5 menit, 10 menit kalau mau diperbaiki. Lanjut de facto, dan ini tanda tanya ya, kalau tanda tanya bukan menjustis, sekedar bertanya. Nanti ini koreksi kepada pihak yang diberikan masukan, Bu, dia yang baik. Saya kira akademisi setuju lah. Lanjut, de facto belum optimalnya pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat, individu, kelompok, dan komunitas. Iya. Oke, lanjut. Nanti kawan-kawan yang perlu materinya bisa diambil. Slide selanjutnya, de facto yang terakhir barangkali ini, belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat saat membutuhkan bantuan, pertolongan, antara lain kehilangan harta benda, perampokan, jamret, begal, kecelakaan, bencana dan lain-lain. Disinilah negara hadir, karena kepolisian negara adalah alat negara. Tapi kita mengetahui keterbatasan Polri, maka kita saran tidak lanjut nanti berdayakan institusi Polri dan SDM-nya supaya cukup. Jangan ada dia. Nah, inilah untayan, slide selanjutnya, untayan harapan kepada Polri. Karena apa? Kita judulnya menakar kinerja antara fakta dan kenyataan dan harapan. Harapan kita Polri melakukan reposisi, revitalisasi, dan reaktualisasi Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara secara konsisten.
konsekuen, dan berintegritas. Jadi 3 nilai itu adalah untayan harapan kita. Laksanakanlah Undang-Undang Nomor 2 tadi amanahnya, konsisten, konsekuen, dan berintegritas. Berintegritas itu kalau sudah berintegritas otomatis terpercaya. Melakukan revolusi mental dan perubahan mindset setiap insan dengan jiwa pengayom, pelindung, pelayan, penegak hukum, dan pelaku kamtipmas yang sejati. Bagaimana caranya? Tentu itu pakarnya ada. Ini hanya aspirasi kita dari masyarakat. Ini masih lanjutan untayan harapan, membuka ruang publik. Ini mungkin yang belum ada. Bagaimana Kompolnas ya dan lain-lain. Jadi tidak cukup hanya Kompolnas, tapi membuka ruang publik transparan seperti Wasmas terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 2 tersebut agar dilakukan. Ya sekali lagi ruang publik dibuka, Waspas bagaimana caranya independen, dibuat mungkin satu badan, mendukung institusi Polri dan SDM-nya yang berjiwa, atau kita mendukung Polri dan SDM-nya agar promoter, profesional, modern, terpercaya, presisi, Kapolri yang baru, prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan. Dari slogan menjadi kenyataan. Untayan harapan kita, slogan-slogan yang sudah bagus itu biarlah menjadi kenyataan. Nah, ini untayan harapan kita. Aspirasi sebagai untayan harapan masyarakat Kalbar, kita masyarakat Kalbar menginginkan zero atau nihil illegal trading di Kalimantan Barat, zero atau nihil pertambangan liar di Kalimantan Barat. Harapan, pertanyaannya, masihkah ada pertambangan liar? Jangan di sini kita jawab. Untayan harapan kita, zero atau nihil peredaran dan pemakaian narkoba di Kalimantan Barat. Zero atau nihil penyakit masyarakat pekat di Kalbar, termasuk perjudian, togel, dan judi online. Ini kan pekat dan lain-lain. Saya kira ini. Kemudian saran tindak lanjut kepada Polri, baik Kalbar, Polda maupun Polri secara keseluruhan, sesegera mungkin melakukan revolusi mental berbasis nilai-nilai amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara. Membuat sistem pola kerja, budaya kerja, culture berbasis kinerja bersendirikan Undang-Undang Nomor 2. Melibatkan masyarakat atau ruang publik melakukan molef dan mengawasi implementasi Undang-Undang tahun 2002. Negara memfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kinerja institusi Polri yang memiliki profil simpatik, populis, humanis, dan modern. Saya kira ini dari kami. Slide terakhir. Terima kasih. Salam Pancasila, salam merah putih, salam presisi. Selamat merayakan Hari Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Adil kata Bacuramin Kasaruga,